Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif ini berbeda dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau generatif, dia melibatkan dua induk, yaitu jantan dan betina, tetapi kalau vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu beberapa contohnya. Yang pertama, spora. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan menggunakan spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Anda bisa melihat gambar di samping, itu gambar spora pada tumbuhan paku-pakuan. Fungsi spora mirip seperti biji. Nah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang berasal dari spora tersebut. Tumbuhan yang memiliki spora contohnya tumbuhan paku dan lumut. Yang kedua yaitu dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya tumbuhan yang pertumbuhannya menggunakan tunas yaitu tumbuhan pisang dan bambu. Kalau kalian lihat, kalian bisa melihat anakan pohon pisang, itu namanya tunas pisang. Kemudian yang biasanya disebut dengan rebung itu adalah tunas dari bambu. Ketiga yaitu dengan akar tinggal, ini biasa disebut dengan rizoma, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, mempunyai ciri-ciri berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Pada ujung terdapat calon tunas. Pada setiap buku terdapat sisi yang berasal dari daun. Contoh tumbuhan atau tanaman yang perkembangbiakannya menggunakan rizoma yaitu lengkuas, jahe, kunyit, temulawak. Ya. Empon-empon biasanya disebut sebagai empon-empon. Yang keempat, dengan umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Umbi batang mempunyai mata tunas. Contohnya kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Ini sebenarnya adalah batang, tetapi batang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan perkembangbiakannya dia menggunakan umbi batang. Yang kelima dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Mereka mempunyai, jika anak-anak belah menjadi dua, akan terlihat lapisan-lapisan yang sebenarnya itu adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Di tengah-tengah lapisannya adalah batang yang sangat terlihat sekali ketika kita melihat irisan dari bawang merah. Yang keenam, dengan umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel atau singkong ya. Kalau ini Bunda kasih gambar singkong. Nah, dia sebenarnya adalah akar yang menyimpan cadangan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Dia juga cara vegetatif alaminya dengan umbi akar. Dia juga bisa ditanam menggunakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek batang ya. Yang ketujuh yaitu dengan tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau ketiak daun, biasanya disebut seperti itu,
atau akar tumbuhan. Contoh, kalau pada tanaman cocor bebek, tunas adventif terdapat pada daun dan tumbuhan sukun terdapat pada akarnya. Jadi di antara ketiak daunnya, sekat-sekat daunnya itu tumbuh tunas adventif yang dia akan tumbuh akar di bawahnya, kemudian dia akan menjadi tumbuhan baru. Yang 8 dengan geragih. Geragih merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi. Ini dengan cara geragih ya. Bisa disebut atau biasa disebut dengan stolon. Sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi ini menggunakan bantuan tangan manusia ya. Kalau vegetatif buatan, kalau vegetatif alami bisa jadi dia tumbuh sendiri, bisa jadi dia dibantu oleh manusia. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Bermutu tinggi itu seperti apa? Contohnya ketika ada rambutan yang berbuah banyak tapi masam, inginnya rambutan itu berbuah banyak dan mempunyai rasa yang manis, maka perlu dilakukan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama cangkok, kedua stek, 3 sambung, 4 okulasi, dan yang kelima runduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara cangkok. Nah, mencangkok ini tahap-tahapannya seperti pada gambar yang anak-anak lihat. Yang pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kemudian dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Setelah itu, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Yang kedua dengan cara stek ya. Stek ini stek batang. Yang pertama bisa jadi dengan cara dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Dahan yang sudah dipotong tadi langsung ditancapkan ke tanah atau ditanam ke tanah, dia akan tumbuh akar di situ, kemudian akan muncul daun dan menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga dengan cara sambung. Cara sambung ini yang pertama, anak-anak bisa memotong batang tanaman berbentuk V atau berbentuk V untuk batang bawah, kemudian memotong tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang bagian atas. Setelah itu sambung kedua batang tanaman lalu diikat dengan plastik. Lama-kelamaan mereka akan menyatu menjadi tumbuhan yang baru. Yang keempat yaitu tahap okulasi. Okulasi ini sama dengan tempel ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Dengan cara yang pertama kita iris kulit batang induk, kemudian iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Kemudian irisan yang memiliki tunas ditempelkan pada tanaman induk. Kemudian keduanya ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Yang kelima yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk. Runduk ini merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Kalian perhatikan pada gambar A, ini adalah tumbuhan yang diperkembangbiakan secara merunduk. Kemudian kita tanam batang itu ke dalam tanah. Nah, dia akan
dari tumbuhan yang membengkok, dia akan keluar, kemudian ditanamkan ke dalam tanah, dia akan keluar akar, kemudian dipotong dahannya dan dia akan menjadi tumbuhan baru seperti pada gambar C. Oke, tugas untuk anak-anak, buatlah proyek mengembangbiakan tumbuhan seperti pada buku SPS halaman 13 bersama orang tuamu di rumah. Tetapi ambil salah satu tanaman dan cara perkembangbiakan tumbuhan salah satu saja, yang di situ 3 tanaman ya, tetapi anak-anak di sini mengambil salah satu saja. Boleh wortel, boleh bawang merah, boleh juga kalian dengan cara vegetatif buatan juga boleh. Jadi bebas anak-anak ini tugasnya ya. Yang penting tugasnya mengembangbiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian foto kegiatan kalian saat menanam tanaman dan nanti hasilnya setelah 4 minggu kita lihat tumbuh nggak tanaman yang kalian tanam itu. Nanti Bunda akan meminta dokumentasinya juga. Oke, terima kasih dari Bunda. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.